Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 9 di subtema 3 pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Di pembelajaran 5 kita akan belajar IPA dan SBDP di halaman 139 sampai dengan 144. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kita lihat adik-adik ada dua gambar di sini ya. Yang pertama adalah gambar bapak yang sedang menebang pohon sembarangan. Nah, gambar kedua ini hutan yang sudah gundul. Coba lihat, tidak ada ini tinggal batang tinggal dasar pohonnya saja ya. Pohonnya sudah ditebang semuanya. Nah, sekarang kita amati kedua gambar, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Nah, yang pertama, sebentar ya, Kak Rina pasin dulu. Yang pertama, coba jelaskan perubahan lingkungan alam yang tampak pada gambar-gambar di atas. Nah, perubahan terjadi pada gambar adalah hutan lebat yang menjadi hutan yang gundul. Menurutmu, apa yang menjadi penyebab dan yang menjadi dampak perubahan alam pada gambar di atas? Penyebabnya adalah orang yang menebang pohon secara berlebihan dan tidak melakukan reboisasi. Nah, ini dampaknya belum ya. Dampaknya adalah ketidakseimbangan lingkungan. Lalu yang ketiga, jelaskan dampak yang ditimbulkan ya. Tentunya ketika hutan gundul mengakibatkan makhluk hidup yang tinggal di hutan menjadi tidak mempunyai tempat tinggal, serta persediaan air akan berkurang karena berkurangnya resapan atau hutan ya. Nah, kemudian carilah informasi dan data tentang contoh-contoh perubahan alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia melalui tulisan pada buku, majalah, surat kabar, atau artikel di internet. Ya, nah kita coba lihat di sini. Bentuknya tabelnya seperti ini. Karina sudah buat di sebelah kanan nomor 1 contoh ya. Jadi kita bahas yang nomor 2. Yaitu tanah longsor. Nah, jalan umum tidak tertutup timbunan tanah ataupun pepohonan. Keadaan sekarang jalan menjadi rusak, rumah-rumah warga menjadi rusak. Faktor penyebabnya adalah penebangan liar yang tidak diikuti penanaman kembali. Ya, kemudian ini adalah kolom dampaknya, yang positif tidak ada, yang negatif rusaknya jalan menyebabkan kemacetan serta jatuhnya korban harta dan jiwa. Lalu penghijauan. Hutan gundul hutan gundul akibat penebangan liar. Keadaan sekarang hutan menjadi hijau dan sumber air terjaga. Faktor penyebabnya kegiatan penghijauan mengembalikan fungsi hutan. Positifnya, hutan kembali berfungsi dan sumber air tetap terjaga. Lalu membersihkan aliran sungai ya. Sebelumnya air sungai terhambat alirannya karena sampah. Sekarang air sungai mengalir lancar dan tidak terjadi banjir. Lalu faktor penyebabnya, sungai yang bebas sampah alirannya lancar. Dampak positif, aliran sungai normal dan banjir tidak terjadi. Nah, kemudian berikutnya boleh kita adik-adik baca dahulu ya. Melestarikan lingkungan merupakan hal yang wajib dilakukan agar sumber daya tetap lestari. Usaha-usahanya yaitu ada 8 ya. Nah, diskusikan dengan teman untuk yang pertama, apa akibat jika kita menebang pohon sembarangan? Nah, tentunya tanah tidak terikat oleh akar pohon sehingga akan mudah longsor saat hujan. Selain itu, air juga akan langsung mengalir ke sungai karena tidak terserap oleh tanah dan bisa menyebabkan banjir. Yang kedua, kumpulkan informasi dari buku, koran, majalah, atau artikel tentang usaha-usaha pelestarian sumber daya alam. Yaitu contoh yang pertama, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul, menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam, pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan, menjaga pelestarian alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Lalu menggunakan energi alternatif. Yang ketiga, buatlah uraian singkat tentang akibat buruk apabila tidak melakukan pelestarian sumber daya alam. Nah, ini ya, ada begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan
bila kita tidak menjaga sumber daya alam dengan baik ya. Jika tidak dijaga dengan baik, maka menimbulkan bencana alam, muncul banyak penyakit, krisis energi, ekosistem terganggu, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak menggunakan sumber daya alam dengan menjaga dan melestarikan sumber daya alam untuk kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada lagu judulnya Memandang Alam. Silakan nanti tunggu arahan Bapak Ibu guru untuk menyanyi ya. Nah, lalu sekarang tugas kita adalah coba tuliskan maksud dan isi lagu ya. Nah, maksud isi lagu adalah rasa bahagia dan kagum atas keindahan alam sekitar yang disaksikan dari atas bukit di mana sungai berliku-liku, sawah hijau bagai permadani di kaki langit, serta gunung yang menjulang berpayung awan. Tuliskan perasaan dan imajinasimu saat menyanyikan lagu tersebut. Nah, begitu damai ya, saya membayangkan saat berada di atas bukit dan memandang keindahan alam yang ada di bawahnya. Nah, terakhir ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Tadi kita mempelajari arti lirik sebuah lagu, memahami usaha-usaha pelestarian dan sumber daya alam. Nilai yang bisa kita ambil adalah percaya diri, peduli, dan tanggung jawab. Keterampilannya yaitu menyanyikan lagu dan cara melestarikan sumber daya alam. Yang akan saya lakukan untuk kali ini adalah lebih mengetahui lebih banyak tentang cara menyanyikan lagu dan usaha melestarikan sumber daya alam. Nah, adik-adik, pembelajaran kita sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.